Malam itu, angin berembus pelan di antara pepohonan cemara yang tumbuh di halaman belakang rumah duka Melati. Udara lembab menusuk tulang, membawa aroma bunga Kamboja yang samar-samar bercampur dengan bau formalin. Di dalam gedung yang catnya mulai mengelupas itu, lampu-lampu neon berkelip lemah, seakan berjuang untuk tetap hidup di tengah kesunyian yang pekat. Rumah duka itu berdiri sejak puluhan tahun lalu, melewati berbagai zaman dan pemilik. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, selalu ada yang meninggal, selalu ada yang datang dengan air mata, dan selalu ada satu ruangan di ujung koridor yang tertutup rapat, ruang perias jenazah. Di ruangan itulah Bu Ratmi bekerja. Ia seorang perempuan parubaya yang sudah mengabdikan dirinya sebagai perias jenazah hampir 20 tahun. Tidak banyak orang sanggup menjalani pekerjaannya. Ia harus berhadapan dengan tubuh-tubuh kaku, wajah pucat, dan kadang, luka-luka mengerikan. Tapi baginya, semua itu hanyalah bagian dari tugas. Tugas untuk mengembalikan sedikit keindahan pada seseorang yang telah kehilangan nyawa. Setiap malam, ketika semua orang di rumah duka sudah pulang, Bu Ratmi sering masih berada di ruangan itu, sendirian. Tangannya terampil memulas bedak di pipi mayat, menyisir rambut mereka dengan lembut, lalu menutup mata dengan hati-hati seolah ingin membiarkan mereka tidur dengan tenang. Kadang ia berbicara pelan, seperti sedang menghibur. "Tenang, Bu, saya bikin cantik ya, biar keluarga bisa melihat ibu tersenyum lagi." Begitulah kebiasaannya. Ia memperlakukan setiap jenazah seperti manusia hidup. Bagi sebagian orang, itu aneh. Tapi bagi Bu Ratmi, itu wajar. Karena, entah sejak kapan, ia merasa bahwa para jenazah itu mendengarkannya. Namun, beberapa bulan terakhir, suasana di ruang perias berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar setelah tengah malam. Langkah kaki pelan di lantai keramik. Bunyi sisir jatuh. Bahkan suara seseorang tertawa lirih di belakang cermin. Awalnya Bu Ratmi mengira itu hanya bayangan pikirannya. Ia terlalu sering lembur, terlalu sering sendirian. Tapi malam itu, ketika ia sedang merias seorang jenazah perempuan muda korban kecelakaan, sesuatu terjadi. Perempuan itu memiliki wajah yang hancur di satu sisi, namun bagian lainnya masih tampak cantik. Bu Ratmi dengan telaten menutupi luka itu dengan kosmetik, menempelkan prostetik halus agar wajahnya terlihat utuh kembali. Saat ia hampir selesai, lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Dari arah meja rias, terdengar bunyi kaca berderak pelan, seperti ada yang menyentuh permukaannya dari dalam. Dan di sela kegelapan itu, muncul bisikan lirih di telinganya. "Bu, saya belum siap kelihatan cantik." Bu Ratmi terdiam, tangannya gemetar. Suara itu jelas, dekat, dan dingin, seperti datang dari tubuh yang sedang ia rawat. Tubuh Bu Ratmi membeku, napasnya tertahan di tenggorokan. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin itu hanya halusinasi, suara pikirannya sendiri. Tapi detik berikutnya, dari arah meja rias, terdengar klek, klek, klek. Suara sisir bergerak sendiri di atas meja, seperti ada yang sedang menyisir rambut dengan perlahan. Dengan tangan gemetar, Bu Ratmi meraba saklar lampu darurat. Ketika lampu kecil itu menyala, wajahnya seketika pucat pasi. Di cermin besar yang menempel di dinding, ia melihat sesuatu. Bayangan perempuan muda berpakaian putih, duduk di kursi rias, menatap dirinya. Wajahnya hancur di sisi kiri, namun bibirnya tersenyum. Bu Ratmi menutup mulut menahan teriak. Ia mundur pelan, tapi bayangan di cermin itu tetap menatapnya, mengikuti gerakannya. Bahkan ketika ia menoleh ke kursi asli, kursi itu kosong. Suara lirih kembali terdengar. Kali ini dari belakang telinganya. "Bu, jangan hapus luka saya. Biarkan mereka tahu saya menderita." Seketika lampu darurat mati, ruangan gelap lagi, dan dari arah meja, terdengar benda jatuh berdebam. Keesokan paginya, petugas rumah duka menemukan Bu Ratmi tergeletak di lantai ruang perias. Ia masih hidup, tapi pingsan. Saat sadar, ia tak mau bercerita apapun. Hanya meminta izin untuk tidak bekerja malam lagi. Namun pekerjaan di rumah duka tidak mengenal waktu. Seminggu kemudian, jenazah baru datang. Perempuan muda juga, korban pembunuhan. Karena hanya Bu Ratmi yang berpengalaman,
Kepala rumah duka memohon agar ia kembali membantu. Dengan ragu, Bu Ratmi menyanggupi. Tapi kali ini ia membawa kalung tasbih peninggalan ibunya. Berharap bisa melindungi diri dari sesuatu yang menghantui ruangan itu. Malam itu ia kembali ke ruang perias. Bau formalin kembali menusuk hidungnya. Mayat di depannya tampak dingin, kaku, namun masih muda. Saat ia mulai membersihkan wajah jenazah itu, tiba-tiba jendela bergetar. Duk, 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 seperti ada yang mengetuk dari luar. Ia berusaha tidak peduli, tapi perlahan, dari cermin, bayangan sosok lain muncul lagi. Kali ini, dua sosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambut mereka panjang menutupi wajah, mengenakan pakaian putih penuh noda darah. Bu Ratmi memejamkan mata, membaca doa dalam hati. Tapi justru di tengah bacaan itu, terdengar suara berbisik pelan, bersahut-sahutan di sekeliling ruangan. Kau cantik sekali, Bu Ratmi. Aku juga ingin dirias olehmu lagi. Tapi giliranmu belum tiba. Tangannya terpeleset. Kuas rias jatuh ke lantai. Dalam ketakutan, ia berlari keluar ruangan. Tapi entah bagaimana, pintu tak bisa dibuka. Gagang pintu terasa dingin dan bergetar, seperti dipegang dari luar. Cermin di dinding bergetar makin keras. Dari balik permukaannya, bayangan tangan-tangan pucat mulai muncul, menempel dari dalam, menekan kaca, mencoba keluar. Bu Ratmi menjerit histeris. Lalu semuanya gelap. Bu Ratmi duduk terdiam di pojok kamar kosnya malam itu. Tangannya gemetar. Masih terasa dingin seperti tadi saat ia berusaha membuka pintu ruang perias. Matanya sayu. Tak bisa tidur. Di meja masih ada sisir tua dari ruang kerja. Entah kenapa benda itu terbawa bersamanya. Padahal ia tak ingat memasukkannya ke tas. Sisir itu bukan miliknya. Gagangnya terbuat dari kayu hitam. Sudah usang dan penuh goresan. Tapi ada satu hal yang membuatnya merinding. Di sela gigi sisir itu tersangkut sehelai rambut panjang yang bukan miliknya. Rambut hitam pekat. Masih basah seperti baru dicuci. Sejak malam itu, Bu Ratmi mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Ia selalu melihat perempuan muda dengan wajah rusak separuh, duduk di depan cermin besar sambil menyisir rambutnya. Dalam mimpi itu, perempuan itu menatapnya lewat pantulan kaca dan berkata dengan nada pelan tapi tajam. Kau membuatku cantik, tapi mereka tidak mengenaliku. Bu Ratmi terbangun berkeringat dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 3 lewat sedikit, jam di mana biasanya arwah mulai berkeliaran. Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan radio kecil di meja. Tapi alih-alih suara musik, yang terdengar justru suara statis diselingi desisan, seperti ada yang berbisik di antara frekuensi. Ratmi, aku belum selesai dirias. Bu Ratmi langsung mematikan radio itu. Ia menatap sisir di meja. Rambut hitam itu kini bertambah banyak. Padahal tadi cuma sehelai, kini ada beberapa helai menempel, menjuntai ke lantai. Pagi harinya, Bu Ratmi memutuskan untuk menemui Pak Suryo, kepala rumah duka. Ia ingin berhenti bekerja, namun begitu ia sampai di sana, suasana rumah duka terasa lebih dingin dari biasanya. Seorang pegawai muda menghampiri dan berkata pelan, Bu Ratmi, tadi pagi kami bersih-bersih ruang perias. Tapi, di meja kerja ibu, ada sesuatu. Pegawai itu menyerahkan kantong plastik bening. Di dalamnya, sebuah foto lusuh. Foto seorang perempuan muda dengan wajah cantik, mengenakan kebaya putih. Tapi sisi kiri fotonya robek, persis di bagian wajah. Di balik foto itu tertulis dengan tinta pudar. Jenazah 023 Lestari. Meninggal tahun 2007. Bu Ratmi terpaku. Ia ingat, ia pernah merias jenazah perempuan bernama Lestari belasan tahun lalu. Korban kecelakaan mobil. Tapi yang membuatnya teringat jelas adalah permintaan keluarga Lestari waktu itu. Mereka memohon agar wajah putri mereka terlihat sempurna di hari terakhir. Ia menuruti permintaan itu. Ia menutupi luka-luka wajahnya dengan kosmetik tebal dan lem prostetik, hingga semua orang yang datang melayat berkata, "Wah, masih cantik ya, kayak tidur." Tapi malam setelah pemakaman, Bu Ratmi bermimpi melihat Lestari menangis di cermin. Wajahnya setengah meleleh oleh darah. Berkata, "Aku ingin mereka tahu, Bu, bahwa aku menderita." Ia pikir itu hanya mimpi bersalah. Tapi sekarang,
20 tahun kemudian, arwah itu kembali. Malamnya, saat ia mencoba tidur, dari arah dapur terdengar suara gemerincing kaca. Kring, kring, seperti botol kosmetik yang jatuh. Ia berjalan pelan menuju sumber suara, hanya untuk menemukan meja dapurnya penuh peralatan rias yang sama persis dengan di ruang perias jenazah. Bedak, kuas, foundation, bahkan lipstik yang biasa ia gunakan dulu, semua tertata rapi. Di tengahnya, ada foto Lestari yang kini utuh, wajahnya tak rusak lagi. Dan di bawahnya, ada tulisan dengan darah kering. Aku ingin dirias lagi, Bu. Tubuh Bu Ratmi gemetar hebat. Ia berbalik hendak lari, tapi langkahnya terhenti saat melihat bayangan seseorang di cermin dapur. Bayangan itu tersenyum. Perempuan berpakaian putih, rambut panjang basah, wajahnya setengah rusak, berdiri di belakangnya. Giliranmu sekarang, Bu Ratmi. Lampu dapur padam, dan suara sisir mulai terdengar. Krek, 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 menyisir rambut seseorang. Perlahan, tanpa henti. Sejak malam itu, hidup Bu Ratmi tidak pernah sama lagi. Ia jarang keluar rumah, jarang bicara, dan hampir setiap kali seseorang menatapnya, mereka melihat mata yang sembab dan kosong, seperti sedang menatap sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Setiap pagi, ia duduk di depan cermin kamar kosnya, memegang sisir tua yang dulu tak sengaja terbawa dari rumah duka. Tangan kirinya menyisir rambut, tangan kanan memegang kuas rias. Padahal ia tidak bekerja lagi, namun ia tetap melakukannya, seolah sedang merias seseorang yang tak tampak di kursi seberangnya. Kadang ia tertawa pelan sambil berkata, "Tenang, Mbak Lestari, sekarang cantik lagi, kan?" Padahal ruangan itu kosong. Tetangganya mulai resah. Tengah malam sering terdengar suara perempuan berbicara dari kamar Bu Ratmi. Tapi suaranya dua, satu lembut, satu berat dan parau. Pernah juga ada yang melihat cahaya lilin dari celah jendela, padahal listrik masih menyala. Suatu malam, seorang ibu kos, Bu Rahayu, mencoba mengintip dari jendela kamar Bu Ratmi. Ia terperanjat. Di dalam kamar, Bu Ratmi berdiri di depan cermin besar. Tapi pantulan di cermin bukan dirinya. Yang tampak di dalam sana adalah sosok perempuan muda bergaun putih, dengan wajah rusak setengah, Lestari. Ia duduk di kursi, tersenyum. Sementara di dunia nyata, Bu Ratmi berdiri di belakangnya, menyisir rambutnya dengan perlahan, seperti seorang ibu yang menyiapkan anaknya untuk pesta. Saat Bu Rahayu mundur karena panik, tiba-tiba cermin itu bergetar. Pantulan di dalamnya menoleh ke arah jendela, menatap balik. Bu Rahayu menjerit dan lari ketakutan. Keesokan paginya, Bu Ratmi terlihat berjalan menuju rumah duka. Pakaian hitamnya lusuh, wajahnya pucat, tapi langkahnya tenang seperti sedang dalam tugas. Ketika Pak Suryo melihatnya datang, ia tampak lega. "Bu Ratmi, saya kira ibu sudah berhenti. Saya cuma mau merapikan satu jenazah lagi, Pak." Setelah itu saya berhenti benar. Pak Suryo sempat ragu, tapi melihat tatapan Bu Ratmi yang kosong, ia tak berani menolak. Malam itu, Bu Ratmi masuk kembali ke ruang perias. Ruangan itu sudah lama dikunci setelah kejadian tempo hari. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menyergap. Bau formalin dan bunga Kamboja kembali menyatu, menyengat hidungnya. Di atas meja, entah siapa yang menaruh. Sudah ada satu jenazah perempuan muda. Tidak ada nama, tidak ada data, hanya selembar kain putih menutupi wajahnya. Bu Ratmi mendekat pelan, menarik napas panjang, lalu membuka kain penutup itu. Matanya langsung membesar, wajah yang tertidur di depannya adalah wajahnya sendiri. Darah seakan berhenti mengalir. Ia menatap mayat itu, lalu menatap cermin di seberang meja. Dan di sana, yang tampak bukan dirinya, melainkan Lestari, tersenyum lebar. "Terima kasih, Bu Ratmi. Sekarang giliranku yang merias ibu." Tangan dingin muncul dari dalam cermin, menggenggam pergelangan Bu Ratmi dan menariknya perlahan ke arah pantulan kaca. Ia berteriak, tapi suaranya lenyap, tersedot ke dalam keheningan ruangan. Lampu berkelip keras beberapa kali sebelum padam, dan ketika Pak Suryo datang pagi harinya, ruang perias terkunci dari dalam. Setelah berhasil didobrak, mereka menemukan meja rias yang berantakan. Di kursi,
duduk sosok perempuan tua dengan wajah pucat dan rambut disanggul rapi, Bu Ratmi. Ia menatap cermin dengan senyum kosong. Di cermin, ada bayangan dua perempuan, Bu Ratmi dan Lestari, berdiri berdampingan. Namun hanya satu yang punya pantulan mata yang bergerak. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. Rumah duka Melati ditutup sementara. Tidak ada tamu. Tidak ada pelayat. Hanya bau Kamboja dan bunga melati layu yang menyelimuti udara. Namun warga sekitar tahu, gedung itu tidak benar-benar kosong. Setiap malam, dari arah koridor belakang, terdengar suara langkah pelan, seperti sepatu hak rendah yang beradu dengan lantai keramik. Kadang diikuti suara sisir diseret di atas meja, atau bisikan halus seperti orang yang sedang berbicara lembut pada seseorang yang sudah tidur. Cantik ya, kalau sudah dirias begini. Jangan takut. Ibu bantu biar tenang. Beberapa pekerja yang datang siang hari untuk membersihkan ruangan bercerita bahwa di ruang perias kini selalu dingin, bahkan ketika siang terik. Cermin besar di dinding kadang menampilkan dua bayangan, satu seperti Bu Ratmi, satu lagi seperti perempuan muda dengan gaun putih. Kadang dua-duanya berdiri, kadang salah satunya hilang. Suatu sore, seorang pegawai baru bernama Rian ditugaskan oleh Pak Suryo untuk membersihkan ruangan itu. Rian masih muda, belum tahu kisah kelam yang beredar. Ia menganggap semua cerita tentang arwah hanyalah omong kosong. Dengan pel, ia membuka pintu ruang perias, dan udara dingin langsung menyergap, membuat bulu kuduknya berdiri. Lampu ruangan redup, di atas meja rias masih ada bedak, sisir, dan botol kecil berisi cairan formalin yang belum dibuang. Saat Rian mulai membersihkan lantai, ia melihat sesuatu di cermin. Sosok perempuan tua berdiri di belakangnya, menatap dari jauh. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Rian tertawa gugup. Ah, refleksi sendiri kali. Ia kembali mengepel. Tapi tiba-tiba lampu berkelip dan semua botol di meja rias berguncang. Cermin di depannya berembun, dan perlahan muncul tulisan samar dari dalam kaca. Lebih besar dari, jangan hapus kecantikanku. Rian mundur panik. Dari arah cermin, terdengar suara kuas menyentuh kulit. Lembut tapi nyata. Srek, srek, srek. Dan di balik pantulan kaca, sosok Bu Ratmi muncul. Memulas wajah seseorang yang terbaring di meja. Seseorang dengan wajah Rian sendiri. Ia berteriak, lari keluar ruangan. Tapi pintu menutup sendiri keras sekali brak. Dari luar, pegawai lain mencoba membuka pintu tapi tak bisa. Dari dalam, hanya terdengar suara langkah pelan. Lalu suara perempuan berbisik lembut, seperti tengah menenangkan seseorang. Jangan menangis, kalau wajahmu sudah rapi, tak ada yang akan lupa padamu. Ketika pintu akhirnya berhasil didobrak, ruangan itu kosong. Tak ada Rian, hanya ada sisir tua di lantai, dengan beberapa helai rambut basah menempel di giginya. Setelah kejadian itu, rumah duka ditutup permanen. Orang-orang bilang setiap kali lewat di depannya saat malam, mereka bisa melihat cahaya dari jendela ruang perias. Kalau diperhatikan baik-baik, tampak dua sosok perempuan, satu tua, satu muda, sedang berdiri di depan cermin, menyisir rambut seseorang yang tak terlihat. Dan kadang, di antara hembusan angin malam, terdengar suara lembut memanggil dari dalam gedung. Mau dirias juga, nak, tenang saja, nanti kamu kelihatan cantik waktu tidur. Tahun-tahun berlalu, bangunan rumah duka itu kini berdiri sunyi. Catnya mengelupas, jendelanya berdebu, dan rumput liar tumbuh menutupi papan nama, Rumah Duka Melati. Orang-orang yang lewat memilih menyeberang ke sisi lain jalan. Mereka bilang, kadang terlihat bayangan seseorang berdiri di jendela lantai 2, sosok perempuan dengan rambut tersanggul, memakai seragam perias jenazah warna krem. Tak ada yang tahu siapa yang menyalakan lampu di dalam gedung itu setiap tengah malam. Tapi warga sekitar sudah hafal, jika mereka mencium bau bedak mayat bercampur bunga Kamboja, itu tandanya Bu Ratmi sedang bekerja lagi. Konon, ia masih merias setiap arwah yang datang, bersama perempuan muda bernama Lestari, dua roh yang tak pernah pergi, terjebak di antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Kadang, mereka tertawa pelan, kadang berbicara di depan cermin tanpa bayangan. Dan jika kau cukup berani masuk ke ruang perias itu, di atas meja rias,
kau masih akan menemukan sisir tua dengan rambut yang selalu bertambah setiap malam. Entah rambut siapa, entah siapa yang sedang mereka rias kini. Karena beberapa orang bersumpah, ketika mereka menatap ke dalam cermin ruang itu, yang terlihat bukan pantulan mereka sendiri,